Selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Eh, Pada hari ini saya ingin eh, menyampaikan satu kebenaran kepada kita, membagikan satu kebenaran kepada kita yang saya kasih judul itu ekstrim. Pertanyaannya adalah apa itu ekstrim? Ekstrim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ekstrim berarti paling ujung, paling tinggi, paling keras, dan sebagainya. Arti kedua yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sangat keras dan teguh. Jadi kalau kita mengatakan orang yang ekstrim, berarti dia adalah orang yang sangat keras dan teguh atas apa yang dianutnya atau dipercayainya, sehingga itu akan timbul dari kepercayaannya, sehingga akan timbul di dalam tindakannya, di dalam perkataannya, di dalam apapun yang dia lakukan, dia akan dengan sangat keras dan teguh. Tetapi mari kita mengambil satu sisi yang positif dari kata ekstrem ini, yaitu di mana jika seseorang kita menganut kepercayaan, percaya kepada Tuhan, ekstrim dalam mengikut Tuhan, maka kita akan sangat keras dan akan sangat menjadi teguh di dalam pengikutan kita akan Tuhan, di dalam hal-hal yang akan kita lakukan di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jika kita menjadi seorang pengikut Kristus, kita tidak bisa hanya sekedar-sekedar saja. Kita tidak bisa hanya ya begitu-begitu saja, tetapi kita harus bertumbuh, harus nantiasa bertumbuh dan bertumbuh setiap hari, sehingga itu akan mengarahkan kita kepada apa yang disebut dengan dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum saya akan mengatakan bahwa di dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka ada 3 hal yang penting di dalam setiap hubungan, baik itu dengan Tuhan, baik juga itu dengan sesama kita maupun di dalam rumah tangga. Yang pertama adalah sesuatu yang didiamkan itu nilainya akan menurun. Itu prinsip yang pertama. Mengapa saya katakan nilainya akan menurun? Misalnya saya kasih contoh, apabila gedung ini, apabila rumah ini kita diamkan, kita tidak tinggal di dalamnya, kita tidak membersihkan, didiamkan, maka lama-kelamaan gedung ini akan menjadi kotor, akan menjadi berdebu, akan menjadi karatan dinding-dindingnya yang besi, maka semuanya itu akan mengalami penurunan. Maka nilainya akan menurun, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemudian segala sesuatu yang kita diamkan nilainya akan menurun. Misalnya saja, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara memiliki hubungan di dalam keluarga, kemudian pada awalnya Bapak Ibu itu sangat konsen di dalam hubungan itu, satu suami istri saling mengisi satu dengan yang lain, suami istri saling membantu, saling berkomunikasi. Tetapi coba kalau misalnya tidak ada komunikasi di dalam keluarga, maka itu seperti kita mendiamkan gedung ini. Maka hubungan antara suami istri itu akan sangat-sangat menurun nilainya. Bahkan kadang-kadang akan membawa kepada yang namanya perceraian dan perselingkuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu juga dengan yang disebut dengan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, apabila kita mendiamkan hubungan kita dengan Tuhan, kita mulai awal-awal kita bertobat, awal-awal kita percaya, kita sangat konsen di dalam membaca firman Tuhan, sangat konsen di dalam berdoa, sangat konsen di dalam menyampaikan kebenaran Tuhan, bersaksi, dan menyediakan waktu bersama-sama dengan Tuhan.
Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hal yang pertama-tama ketika kita lahir baru itu tetap kita bawa, tetap kita lakukan hingga hari ini? Nah, jika itu sudah mulai berkurang, maka lama-kelamaan itu akan terus berkurang, dan itu seperti kita sedang mendiamkan. Maka nilainya akan sangat berkurang, sehingga Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Tuhan nilainya akan berkurang. Jadi sesuatu yang didiamkan nilainya akan terus menurun, hingga pada akhirnya akan hancur. Nah, yang kedua, jika kita menginginkan kondisi yang tetap, misalnya gedung ini kita inginkan kondisinya tetap seperti ini, tetap catnya putih, tetap warnanya putih, tetap bersih, maka yang perlu kita lakukan biasa disebut maintenance. Ada perawatan, ya. Ada perawatan yang harus kita lakukan. Kita harus sapu, kita harus bersihkan, kita harus spell. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu perlu biaya dan perlu tenaga dan perlu waktu. Tetapi hasilnya kondisi gedung ini akan tetap. Nah, seperti itu juga di dalam hubungan kita dalam keluarga. Jika kita menginginkan kondisi keluarga kita tetap, suami istri saling mengasihi, anak-anak mengasihi orang tua, maka kondisi yang tetap ini harus dirawat. Mungkin kita bisa meluangkan waktu bersama-sama suami istri, bersama anak-anak pergi ke pantai atau kemana, waktu yang bersama, waktu yang efektif. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nah itu untuk kondisi yang tetap. Dan begitu juga di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Maka jika kita menginginkan kondisi yang tetap, maka diperlukan perawatan. Artinya diperlukan maintenance di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Maka perlu kita senantiasa, waktu yang awal-awalnya kita 1 jam berdoa, maka kita harus senantiasa berkomitmen untuk tetap berdoa 1 jam, untuk tetap terus membaca firman, biasanya seberapa lama, biasanya berapa pasal, dan untuk terus kita mungkin berpuasa berapa kali 1 minggu. Itu kondisi yang tetap yang harus kita luangkan, yang harus kita ukur waktu untuk ke sana, yang harus kita berikan tenaga untuk ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itu kalau kita menginginkan kondisi yang tetap. Tapi saya berharap dan saya percaya juga semua orang pasti akan menginginkan kondisi yang meningkat, betul? Pasti kita ingin lebih kaya, pasti kita hubungan kita dengan suami istri ingin lebih harmonis, ingin lebih romantis, atau ingin lebih dari apa yang ada sekarang. Dan pasti juga hubungan kita dengan Tuhan, kita menginginkan hal yang ingin lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Biasanya kalau kita menginginkan sesuatu yang ingin lebih, sama seperti kepada gedung ini, maka kita seharusnya akan melakukan yang namanya investasi, Bapak Ibu. Nah, investasi kalau kita melakukan investasi, kalau kita menginginkan kondisi yang meningkat dari satu gedung ini, maka kita harus menginvestasi. Mungkin kita perlu membeli lemari, taruh di mana? Mungkin kita perlu membeli lampu, ganti lampunya yang lebih bagus. Mungkin kita perlu membuat sesuatu yang lebih unik dan lebih berharga dan mungkin lebih kreatif. Nah, itu akan diperlukan tidak sedikit dana untuk investasi. Kita akan memerlukan dana yang lebih, tenaga yang lebih, waktu yang lebih lagi dibanding dengan maintenance. Nah, sama seperti itu dalam hubungan kita dengan Tuhan. Maka waktu kita menginginkan kondisi yang meningkat antara hubungan kita dengan Tuhan, maka kita perlu mengadakan yang namanya investasi. Kita perlu menginvestasikan waktu kita bersama dengan Tuhan. Kita perlu menginvestasikan pembacaan firman Tuhan, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, dan mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Kita perlu menginvestasikan juga
waktu-waktu kita untuk ada bersama-sama dengan Tuhan, duduk, berbicara, berdiam bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah hal yang biasa yang harus kita lakukan. Jadi, apa hubungannya dengan yang saya sebut ekstrim tadi? Nah, kalau kita ingin disebut ekstrim, kita tentu tidak hanya ingin didiamkan, karena sesuatu yang didiamkan tidak akan pernah disebut ekstrim, dan kita juga tidak ingin dikatakan maintenance atau kondisi yang tetap, karena kondisi yang tetap yang biasa-biasa itu tidak dapat disebut ekstrim. Jadi yang dapat disebut ekstrim adalah kondisi yang meningkat. Nah, dari kondisi yang meningkat inilah yang kita bisa sebut ekstrim, di mana pada satu saat lemari ini di sini lampunya begini, dalam satu hari diubah, lemarinya menjadi lebih baru, lampunya menjadi lebih bergaya, dan gedungnya dicat ulang. Itu yang disebut investasi. Nah, kondisinya dalam waktu yang begitu singkat mengalami perubahan yang ekstrim. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga di dalam kondisi kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan, diperlukan hal yang ekstrim. Jika masalah Bapak Ibu adalah sedikit, adalah kecil, maka solusinya tentu hal yang kecil juga bisa untuk mengatasi masalah itu. Tetapi jika masalah yang besar, maka tentu solusinya harus juga adalah solusi yang besar untuk menjawab dari masalah tersebut. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya ingin membagikan kepada kita sesuatu yang ekstrim, tetapi kita akan melihat dari sisi yang positif. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dan jika kita lihat Bapak Ibu di dalam Lukas pasal 5 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-29, di sana juga dituliskan bukan Matius, tetapi dituliskan adalah seorang Lewi mengikut Tuhan. Nah, Matius adalah nama setelah dia bertobat, sebenarnya nama di awalnya adalah Lewi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita lihat kisah Matius ini, maka di sana dikatakan setelah Yesus pergi, ia melihat Matius duduk di rumah cukai dan ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Apa yang menjadi jawaban dari Matius? Dikatakan di situ, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal mengikut Yesus yang pertama yang ingin saya bagikan adalah hal mengikut Yesus itu adalah anugerah atau inisiatif alas dari Allah. Kita lihat Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Yesus pergi dari mana? Yesus pergi dari desanya dan kemudian ia berjalan. Kemudian setelah ia pergi dari sana, dari ayat-ayat sebelumnya, maka ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hal ini terjadi secara kebetulan atau memang Allah punya rencana di dalamnya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam rumah cukai itu pastilah bukan hanya ada Matius, pasti juga ada pegawai-pegawai yang lain. Paling tidak ada ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, dan paling tidak ada orang-orang yang sedang
membayarkan cukai atau membayarkan pajak di tempat itu. Tetapi kenapa penulis Alkitab menuliskan bahwa yang dilihat Yesus itu Matius? Hal ini tentu bukan kebetulan, tetapi ia melihat Matius. Nah, hal ini ada di dalam rencana Allah, di mana Yesus sengaja berjalan melalui jalan itu sehingga ia ingin berjumpa dengan Matius. Kemudian ia berkata, ikutlah aku. Nah, Yesus berkata, ikutlah aku. Nah, kata ini bukanlah kata yang secara kebetulan, tetapi Yesus tahu betul siapa Matius. Yesus tahu betul apa yang sedang dinantikan oleh Matius. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita sekali lagi bahwa yang pertama, mengikut Yesus adalah anugerah dari inisiatif Allah. Ya. Siapa Matius? Matius disebut juga namanya Lewi, pemungut cukai, sangat dibenci oleh bangsanya. Dianggap paling berdosa, pemeras rakyat, koruptor, ya. Nah, Matius adalah orang yang sangat dibenci oleh bangsanya, tetapi Yesus sengaja dan Yesus datang kepada Matius. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang saya maksudkan adalah bahwa mengikut Yesus atau kita yang menjadi percaya kepada Kristus itu adalah anugerah dan inisiatif dari Allah. Kalau mau dirunut-runut Bapak Ibu datang ke gereja ini, Bapak Ibu datang ke tempat ini dari siapa? Mungkin dari keluarga, mungkin dari pendeta, atau mungkin dari yang lain. Tapi pertanyaan yang lebih lagi, pendeta itu tahu Yesus dari siapa? Mungkin dari keluarganya juga, atau mungkin dari pendetanya. Nah, pendetanya itu juga tahu dari mana? Yang paling akhir adalah pasti dari Alkitab sendiri. Nah, kemudian Alkitab itu dari siapa? Tentunya Alkitab adalah dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab adalah dari Allah. Jadi Alkitab diberikan Allah supaya apa? Supaya manusia boleh membacanya dan mengenal Yesus di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, makanya saya katakan hal yang pertama yang mau saya sampaikan adalah mengikut Yesus adalah inisiatif Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kalau kita mengatakan mengikuti Yesus adalah inisiatif dari Allah, berarti manusia itu sendiri, kita sendiri manusia, tidaklah sebenarnya perlu menyombongkan diri kalau kita menjadi percaya kepada Yesus, karena itu bukanlah pekerjaan kita. Makanya Rasul Paulus menuliskan di suratnya di Efesus bahwa keselamatan itu hanyalah karena anugerah semata, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita pintar, bukan karena kita baik. Tetapi itu hanyalah anugerah Allah. Dan hal kita menjadi percaya kepada Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita bisa mempercayai Tuhan. Karena Roh Kudus bersaksi di dalam hati kita, sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus mengilhamkan firman itu kepada kita sehingga kita bisa mengenal Yesus. Jadi yang pertama yang ingin saya bagikan dan ingin saya sampaikan adalah hal mengikut Yesus adalah anugerah inisiatif dari Allah, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mengikut Yesus adalah perlu respon, Bapak Ibu. Nah, apa yang saya maksudkan perlu respon? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di ayat 9 tadi dikatakan bahwa ketika Yesus pergi dari situ, ia melihat Matius duduk di rumah cukai dan ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah, mari kita lihat apa respon Matius. Dikatakan maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas dikatakan di sana bahwa waktu Yesus mengatakan ikutlah aku, maka dikatakan maka Matius itu langsung berdiri dan meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita simak ini, maka respon yang diberikan oleh Matius, dia berdiri dan meninggalkan segala sesuatunya dan kemudian mengikut Yesus. Bapak Ibu, hal mengikut Yesus kita perlu respon. Kita tidak bisa diam-diam, kita tidak bisa duduk-duduk saja kemudian mengikut Yesus. Sama misalnya kita berkata, saya berkata, ayo ikut aku. Kemudian Bapak Ibu hanya ngangguk-ngangguk, ya, tapi tidak berdiri. Hal mengikut, Bapak Ibu harus mengikut Yesus. Hal mengikut di sini, Bapak Ibu harus berdiri seperti yang dikatakan Matius ini. Matius langsung berdiri, Bapak Ibu. Nah, berdiri dan kemudian bergerak dari tempatnya dan meninggalkan segala sesuatunya. Nah, di dalam hal mengikut Yesus itu adalah perlu respon kita, Bapak Ibu. Kita perlu berdiri, kita perlu bergerak dan berpindah dari kehidupan kita yang lama, dari kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, dari kehidupan-kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, dan setiap apa yang kita lakukan, pemikiran-pemikiran kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang hidup yang lama, yang sebelumnya, dan kita mulai berpaling dan mengikut Yesus. Hal ini juga adalah hal yang sama yang disebut dengan pertobatan, Bapak Ibu. Nah, pertobatan perlu hal yang ekstrim di dalamnya. Mengapa saya katakan perlu hal yang ekstrim di dalamnya? Karena pada waktu kita sedang berjalan arah menuju kepada kebinasaan, kemudian di saat kita dipanggil oleh Tuhan, ikutlah aku, maka seharusnya Tuhan sedang mengarahkan kita untuk berputar 180 derajat, untuk berputar berlainan arah dengan arah yang sedang kita tuju, sehingga arah kita menjadi arah kepada Kristus. Nah, untuk berputar balik itu perlu yang disebut ekstrim, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita misalnya tikungannya mobil itu, misalnya kita bawa mobil, waktu tikungannya itu hanya 10 derajat, itu hanya sedikit saja rodanya yang berputar. Waktu tikungannya misalnya 30 derajat, itu sangat sedikit. Mungkin waktu tikungannya 90 derajat baru mulai. Apalagi kalau putarannya itu 180 derajat. Maka kita yang biasa membawa mobil, maka mobil itu harus diputar setirnya begitu berulang-ulang ke satu arah. Dan itulah yang saya sebut ekstrim, Bapak Ibu. Di dalam hal mengikut Yesus ada perlu respon yang ekstrim yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa lagi hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sering kita lakukan. Kita tidak bisa lagi di dalam cara-cara kita berpikir yang lama, yang sebenarnya itu salah dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa lagi berpikir sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya. Itulah maka saya katakan ekstrim, yaitu kita harus sangat keras memutar balik arah hidup kita dengan mengarahkannya kepada Kristus untuk mengikutnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal mengikut Yesus perlu respon. Apa yang menjadi respon Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau kita lihat respon Matius, Bapak Ibu, ia berdiri dan langsung segera mengikut Yesus. Ada prinsip kesegeraan, ya. Karena apa? Harus dikatakan segera, Bapak Ibu. Karena hal mengikut Yesus itu adalah pilihan hidup atau mati. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, kapan kita mati. Kita tidak tahu kapan hidup kita ini akan berakhir. Tetapi di saat Yesus sedang memanggil kita, di saat firman-Nya sedang menjamah hati kita, ikutlah aku atau jangan lakukan ini, maka kita seharusnya membuka hati kita dan kemudian kita mulai berputar arah, berbalik dan melakukan perintah dan firman-Nya. Itu hal yang ekstrim, Bapak Ibu Saudara.
Nah, hal ini yang ingin saya sampaikan. Ini yang ingin saya sampaikan karena apa? Karena hal mengikut Yesus membutuhkan respon. Dan respon itu adalah respon kesegeraan. Mengikut Yesus adalah pilihan untuk kekekalan atau untuk kebinasaan. Siapa yang tahu kita akan hidup sampai esok atau hanya sampai hari ini atau mungkin sampai 10 tahun ke depan. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, ketika Yesus sedang memanggil kita, ketika kita sedang mendengar suara Tuhan, ketika Tuhan sedang berbicara melalui hamba-hambanya, ketika Tuhan sedang berbicara melalui firman-Nya, melalui siaran TV mungkin, melalui radio mungkin, atau melalui lagu mungkin, atau melalui apapun, mari kita mulai membuka hati, merespon firman itu, dan mulai mengarahkan berbalik arah dari kehidupan yang lama, dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang penuh arti, dari hidup yang hanya untuk kepentingan pribadi menjadi hidup yang mementingkan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal mengikut Yesus perlu respon dan kita perlu dengan segera. Amin. Nah, hal yang ketiga yang ingin saya bagikan adalah mengikut Yesus harus menghasilkan buah. Nah, jika yang pertama mengikut Yesus itu adalah anugerah dan inisiatif dari Allah, yang kedua mengikut Yesus itu memerlukan respon kita, dan yang ketiga adalah mengikut Yesus adalah harus menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kita, kalau mau saya katakan bahwa kalau kita mengikut Yesus, kemudian kita berbalik arah, tetapi kita tidak berbuah, tidak berubah apa-apa, maka saya katakan mungkin kita tidak sedang mengikut Yesus. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita sedang menabur di dalam daging, maka kita akan menuai kebinasaan. Kalau kita sedang menabur di dalam roh, maka kita akan menuai kekekalan. Itulah yang sedang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya di Galatia. Maka apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Matius. Apa yang terjadi dalam kehidupan Matius. Nah, Matius seorang yang penuh dosa, seorang yang hidupnya itu tidak diinginkan oleh orang lain. Tetapi pada waktu ketika ia ketemu dengan Yesus dan Yesus berkata, "Ikutlah aku," maka mari kita lihat apa yang terjadi. Di ayatnya yang 10 dikatakan, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius. Nah, di dalam Lukas ditulis bahwa Matius mengadakan perjamuan makan untuk dia. Untuk dia maksudnya untuk Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Yang pertama respon daripada Matius adalah, yang pertama buah daripada pertobatannya adalah, yaitu dia penuh dengan ucapan syukur. Ya. Penuh dengan ucapan syukur. Seorang yang bertobat, seorang yang pengikut Kristus, buah yang pertama dan yang terpenting adalah hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Amin. Jadi hidupnya bukan lagi hanya dipenuhi dengan sungut-sungut terus, hidupnya tidak dipenuhi lagi oleh rasa kecewa terus, hidupnya tidak dipenuhi lagi rasa cemburu kepada berkat-berkat yang diterima orang lain, tetapi hidupnya dia bisa melihat bahwa hidupnya telah diselamatkan dan kemudian ia bisa penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah bukti salah satu kehidupan kita mengikut Yesus. Apakah di dalam kehidupan kita, di dalam segala sesuatu yang kita dapatkan, di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, kita selalu mengucap syukur atau senantiasa bersungut-sungut? Mungkin ketika matahari tidak terbit, kabut asap mulai banyak, kita mulai katakan, aduh pemerintah ini gimana sih? Aduh hujan-hujan tidak datang, aduh gimana sih Tuhan ini?
Semua mulai kita sungut-sungutkan. Tetapi mari kita mulai melihat setiap hal itu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Kita tidak lagi mempersalahkan orang lain, tetapi kita selalu mengucap syukur bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi itu ada rencana Tuhan, ada yang terbaik di dalamnya. Amin. Nah, hal yang pertama itulah yang terjadi dalam kehidupan Matius. Matius pada saat ia pertama-tama bertemu dengan Yesus, kemudian ia mengikuti Yesus, buah yang pertama adalah ia mengadakan perjamuan makan malam. Tentu itu bukan biaya yang sedikit. Tentu juga itu bukan waktu yang sedikit. Saya percaya ketika Matius mengadakan perjamuan makan, pastilah ia mengadakan yang terbaik karena ia penuh dengan ucapan syukur. Hal ini, hal penuh dengan ucapan syukur adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya hidupnya harus penuh dengan syukur. Tanpa rasa syukur, maka kehidupan kita sebenarnya belum benar-benar mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa mari kita senantiasa hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur untuk kita boleh menerima keselamatan. Bersyukur kita dilahirkan di dalam keluarga Kristen yang mengenal Kristus, yang mengenal Yesus, dibandingkan orang lain yang mereka di sana itu mereka tidak mengenal Kristus dan mereka tidak menerima anugerah itu. Bersyukur buat kesehatan, bersyukur buat segala sesuatu, berkat-berkat Tuhan, buat segala sesuatu apa yang sedang kita miliki saat ini. Bersyukur buat semuanya, Bapak Ibu. Bersyukurlah senantiasa. Amin. Ya, itulah yang dialami oleh Matius dan itulah yang terjadi dalam hidupnya ketika ia mengikut Yesus, sehingga ia mengadakan perjamuan makan. Nah, hal buah yang kedua yang ingin saya bagikan adalah yang ingin saya bagikan melalui kehidupan Matius, yaitu hidupnya menjadi saksi. Hidupnya menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kekristenan adalah menjadi kesaksian, Bapak Ibu. Satu hal yang terpenting di dalam kekristenan adalah bagaimana kita hidup menjadi teladan bagi orang lain, baik di dalam perkataan, baik di dalam disiplin, baik di dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Akan ada teladan-teladan yang dapat dicontoh oleh orang lain, yang dapat dilihat orang lain, sehingga dengan melihat hidup kita, mereka bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengatakan bahwa buah yang kedua dan buah yang paling penting juga di dalam kehidupan mengikut Yesus adalah hidupnya menjadi saksi. Matius ketika ia mengadakan perjamuan makan, dia tidak hanya mengundang Yesus dan murid-muridnya, tetapi dia juga mengundang pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka, makan bersama-sama dengan Yesus. Matius mengundang semua teman-temannya pemungut cukai. Matius mengundang orang-orang berdosa dan datang dan diberi makan oleh Matius sebagai ucapan syukur dan sekaligus hidupnya menjadi saksi. Pastilah waktu Matius mengundang pemungut-pemungut cukai yang lain teman-temannya, dia tidak berkata, "Ayo makan di rumahku." Bukan hanya sekedar makan, tetapi pastilah dia juga berkata, "Saya telah ketemu dengan Yesus dan mari aku akan mengadakan perjamuan. Mari ikut bersama-sama makan supaya kamu juga ketemu dengan Yesus." Nah, melalui hidup Matius, ia sedang mengarahkan menjadikan hidupnya saksi bagi teman-temannya pemungut cukai yang lain dan bagi orang-orang berdosa yang lain. Ia sedang mengarahkan teman-temannya pemungut cukai
untuk melihat hidupnya yang sedang bertemu dengan Yesus dan teman-temannya supaya dapat juga bertemu dengan Yesus. Nah, itulah yang perlu di dalam kekristenan. Bagaimana kita begitu kita mengenal Tuhan, bagaimana kita bertemu dengan Kristus, kita mengikut Yesus, dan hidup kita tentunya harus menjadi saksi bagi orang lain. Apa yang mau kita saksikan? Perjumpaan kita dengan Tuhan, kasih yang telah kita terima dari Tuhan, berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan, segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itulah yang menjadi kesaksian kita, sehingga kita membawa hidup kita kepada dunia ini, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada dunia yang sedang berlawanan arah dengan arah Kristus. Kemudian kita membawa mereka, memutar balik arah mereka, dan membawa mereka untuk bertemu dengan Yesus. Inilah yang menjadi tugas kita. Makanya di dalam amanat agung, sebelum Yesus Kristus naik ke surga, dia katakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perintah ini bukan hanya datang kepada pendeta, bukan hanya datang kepada pengerja, bukan hanya datang kepada gembala sidang, tetapi kepada setiap yang ada di ruangan ini, kepada setiap orang yang mendengar dan yang membaca ayat ini dan yang membaca firman ini. Pertanyaannya adalah, apakah engkau merespon seperti Matius? Apakah engkau merespon? Apakah hatimu terbuka untuk menerima firman Tuhan, untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan? Semua bangsa murid Tuhan, menjadikan, jangankan semua bangsa, mungkin orang lain, tetanggamu yang belum mengenal Kristus. Pertanyaannya adalah, dapatkah engkau membawa dia kepada Kristus? Dapatkah engkau memberi teladan kehidupan Kristus kepadanya? Dapatkah engkau, pernahkah engkau berdoa untuk dia? Pernahkah engkau mengatakan sesuatu yang baik untuknya, atau mengarahkan hidupnya dari arah yang berbalik dengan Kristus dan mengarahkan hidupnya kepada Kristus? Sama seperti yang dilakukan oleh Matius kepada teman-temannya pemungut cukai. Dia membawa pemungut cukai dari kantornya, dari kehidupannya yang penuh dengan dosa, dan kemudian mengarahkan pemungut cukai yang lain untuk bertemu dengan Yesus. Nah, buah dari kekristenan, buah dari pengikutan kita akan Kristus, buah dari apa yang telah kita terima dari Kristus adalah hidup kita menjadi saksi. Mari kita berpikir dan merenungkan kehidupan kita. Apakah di dalam setiap kita berjalan, di dalam setiap kita berkata, di dalam setiap kita berpikir, di dalam setiap apapun yang sedang kita kerjakan, apakah kita menjadi saksi? Menjadi saksi bagi nama Tuhan, menjadi saksi bagi Kristus. Menjadi saksi memang tidak mudah. Ya, jaminan keselamatan ada di dalam Tuhan. Tetapi mungkin kita akan dianiaya. Sama seperti saudara-saudara kita yang sedang berada saat ini di Aceh. Mereka menjadi saksi Kristus di sana. Mereka mempertahankan kepercayaannya di sana. Dan akhirnya mereka dianiaya. Mereka ada yang dibunuh. Tetapi saya mau katakan, kehidupan mengikut Yesus adalah kehidupan menjadi saksi. Tidak ada gunanya kita mengatakan, oh saya orang Kristen, saya orang percaya, setiap hari Minggu saya ke gereja, setiap malam saya berdoa, tetapi pertanyaannya, saya tidak pernah menyaksikan Kristus, menyaksikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Hidup saya tidak bisa dilihat apakah Kristus ada di dalam hidup saya atau tidak. Itu menjadi perenungan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih. Hal yang kedua dari buah yang kedua adalah hidupnya menjadi saksi. Yang ketiga, buahnya adalah, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan begini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini.
Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kata belas kasihan itu berkaitan dengan hati, perasaan. Kemudian bukan persembahan, persembahan itu berkaitan dengan perbuatan. Ya. Jadi apa yang sedang dikehendaki Tuhan di sini adalah, saya tidak sedang mengatakan bahwa Tuhan tidak perlu persembahan, bahwa hari Minggu depan kita tidak perlu lagi persembahan. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa persembahkanlah persembahanmu dengan hati yang murni kepada Tuhan. Maka buah yang ketiga dari mengikuti Yesus adalah memiliki hati yang murni kepada Tuhan. Ketika engkau berbuat sesuatu bukan karena motivasi-motivasi yang lain, bukan karena supaya ingin diberkati Tuhan, bukan supaya disegani orang, supaya mungkin dibilang orang lain baik, tetapi lakukanlah segala sesuatu dengan hati yang murni kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah yang sedang dikatakan oleh Yesus. Dia berkata bahwa yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Makanya ia berkata bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang-orang yang benar, tetapi orang berdosa. Karena orang benar tidak perlu lagi belas kasihan. Karena orang benar pasti akan selamat. Tetapi pertanyaannya adalah, adakah kita menjamin hidup kita orang benar? Apakah kita tidak pernah berbuat dosa? Pasti. Nah, makanya Yesus katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, pemungut cukai mengenal siapa dirinya, mengenal keterbatasannya, mengenal dosa-dosa yang mereka perbuat. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menganggap diri mereka benar, menganggap diri mereka tidak ada kesalahan. Dan inilah yang sedang dikontraskan oleh Yesus, bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi ketika kita mengikut Yesus, kita harus sadar, harus penuh dengan hati yang murni. Dan untuk memiliki hati yang murni, kita harus sadar bahwa kita penuh dengan dosa, penuh dengan kebusukan, penuh dengan kemunafikan, dan banyak hal yang kita kerjakan yang kadang-kadang tidak sesuai dan tidak bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi waktu kita mengenali diri kita dengan penuh dengan dosa, mengenali diri kita dengan benar bahwa kita perlu pertolongan Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hal mengikut Yesus harus menghasilkan buah, yaitu hati yang murni kepada Tuhan. Belas kasihan kita kepada orang lain. Belas kasihan kita melihat orang lain yang tidak diselamatkan. Mereka yang belum mendengar kebenaran ini, mereka yang belum mendengar, yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Belas kasihan kita untuk senantiasa mendoakan mereka. Belas kasihan kita untuk menegur mereka yang salah. Belas kasihan kita untuk membawa orang-orang yang mereka hidupnya sedang tersesat, untuk menuntun mereka datang kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya katakan di awal tadi bahwa saya ingin mengatakan bahwa hal yang ekstrim adalah untuk masalah juga yang ekstrim, Bapak Ibu. Jika kita lihat kondisi sekeliling kita, jika kita lihat keadaan sosial di sekeliling kita, orang-orang kebanyakan semakin selfish, menguntungkan diri sendiri saja, tidak mementingkan kepentingan orang lain. Orang-orang lebih banyak saat ini hanya ingin kepuasan sementara. Orang-orang tidak lagi peduli kepada orang lain, dan orang-orang semakin sibuk dengan dirinya sendiri. Kemudian orang-orang lebih suka tidak mempercaya lagi kebenaran yang mutlak, tetapi kebenaran menjadi relatif. Itu menurut saya benar, menurut Anda? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan,
Di kondisi yang sekarang ekstrim terjadi, sebentar-sebentar ada pembunuhan, sebentar-sebentar ada pembobolan, sebentar-sebentar ada pencurian, sebentar-sebentar ada perkelahian, dan banyak hal yang terjadi yang ekstrim di tengah-tengah kita. Maka untuk itu, mari kita mengikut Yesus juga dengan ekstrim, mulai mendoakan mereka setiap hari dengan ekstrim, dengan teguh, dengan kuat, dengan keras. Seperti apa yang saya katakan arti dari ekstrim tadi. Kita mulai mendoakan mungkin keluarga kita itu, mulai kita doakan dengan sangat keras, dengan sangat teguh, dengan sangat berkomitmen. Kita datang kepada Tuhan, membawa mereka. Atau mungkin itu tetangga kita. Mari kita mulai mendoakan mereka pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Pertanyaannya adalah, adakah kita melakukan hal itu? Adakah kita datang kepada sekeliling kita? Adakah kita datang kepada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, yang hidupnya kacau, dan mulai datang membawa mereka pertama-tama di dalam doa, di dalam puasa, di dalam perenungan kita akan firman Tuhan. Kemudian datang kepada mereka, kemudian mulai berbicara kepada mereka, dan mulai membawa mereka berbalik arah, mengarahkan mereka, membalik arah mereka kepada arah Kristus. Hal inilah yang saya sebut ekstrim. Jadi hal ekstrim bukan kita melakukan sesuatu yang dipuji-puji orang, tetapi kita melakukan hal yang ekstrim untuk Tuhan, yaitu kita mulai membawa orang lain kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hal inilah yang dilakukan oleh Matius, dan hal ini jugalah yang dilakukan oleh Paulus. Saya ingin membacakan satu ayat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19 dikatakan, "Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang." Paulus mengatakan, walaupun aku bebas terhadap semua orang, aku bebas ngomong terhadap mereka, aku bebas berbicara apa saja kepada mereka, aku bebas berbicara kotor, berbicara apapun kepada mereka, tetapi aku menjadikan diriku hamba. Aku memilih untuk menjadikan diriku hamba, supaya apa? Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mungkin di dalam keluarga kita, di dalam hubungan suami istri, di dalam anak-anak muda yang ada di tempat ini, mungkin di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita mungkin berpikir, aku kan di sini yang paling dihormati, aku kan seharusnya dihormati, aku kan seharusnya dihargai. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dengan cara yang begitu kita dapat memenangkan orang itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Ini yang menjadi tugas kita. Mari kita seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Sekalipun sebenarnya Paulus itu adalah seorang ahli Taurat, seorang orang yang mengenal kebenaran, seorang yang bisa duduk dan seorang yang bisa dihormati di bangsanya. Tetapi ia menjadikan dirinya hamba, memilih untuk menjadi hamba supaya ia bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Sehingga di satu saat dia berkata, ketika aku bertemu dengan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Dan ketika aku bertemu dengan orang Yunani, aku menjadi orang Yunani. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita, dunia ini yang kita sedang hidup di dalamnya, yang kadang kita berada di dalam dunia ini, sedang membawa kepada kejahatan, membawa kepada kebinasaan. Tetapi menjadi tugas kita adalah membawa dunia ini kepada Tuhan. Oleh karena itulah, pertama-tama kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Tuhan. Itu adalah anugerah, tapi anugerah itu membutuhkan respon, dan anugerah itu harus berbuah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mulai hari ini datang kepada Tuhan. Jika sekelilingmu penuh dengan kejahatan, saya bertanya-tanya dalam hati, kalau terang ada di sekelilingmu, kalau terang ada, apakah kegelapan masih ada? Satu logika, kalau lampu dinyalakan,
maka kegelapan akan pergi. Kalau engkau menyebut dirimu pengikut Kristus, engkau menyebut dirimu adalah pengikut Kristus, maka pertanyaannya adalah, apakah di sekelilingmu ada terang, atau justru di sekelilingmu engkau tidak berdampak apa-apa? Padahal firman Tuhan katakan adalah engkau adalah garam dan terang dunia. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan dan mulai membawa sekeliling kita, mulai membawa hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, mari kita berdoa.